Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tips menikmati sholat. Masya Allah tadi udah macem-macem ya. Dan kita akan dapat ilmu selanjutnya. Namun sebelumnya kita akan sikapi sholat id di Gaza dalam keadaan hujan. Yuk kita lihat. Masya Allah, mudah-mudahan berkah terus ya. Bersamaan dengan air hujan yang turun jadi barokah. Amin. Guru Syam yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Nikmat nih guru, nikmat sholat. Tapi ada beberapa orang mungkin ya. Gak bisa merasakan nikmatnya pada saat di masjid. Atau dengan dia ke masjid jamaah malah gak khusyuk. Akhirnya alasan itu menjadi trigger dia buat sholat sendiri di rumah. Gimana hukumnya? Silakan guru. Baik, tapi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. واركعوا مع الراكعين. Perintah mendirikan sholat dan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Nabi SAW pernah memanggil dua orang yang sedang berdiri di pojokan masjid. Diceritakan oleh orang ini kepada anak-anaknya, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍah. Beliau menceritakan kepada anak-anaknya, dahulu ayah pernah berada di masjidnya Nabi SAW bersama dengan sahabat ayah. Kemudian ketika ayah sedang berada di sana, ayah hanya tinggal berdiri berdua. Kenapa? Karena Nabi dengan para sahabat yang lain sedang melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah itu selesai, Rasulullah tiba-tiba memanggil kami berdua. Dengan tubuh yang bergetar karena ketakutan dipanggil oleh Nabi SAW. Takut ditanya-tanya, subhanallah. Akhirnya kami mendekat dengan Nabi SAW yang penuh dengan keindahannya, penuh dengan senyumannya. Tapi kami dalam merasa ketakutan, entah kenapa kami merasa bersalah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada kami, kenapa kalian tidak ikut sholat berjamaah? Maka ayah pun menjawab waktu itu dengan mengatakan, kami sudah sholat tadi ya Rasulullah, makanya kami tidak ikut berjamaah dengan engkau. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada kami, kalau engkau sudah sholat tadi maka ikutlah berjamaah dengan kami dan itu terhitung amalan sunnah bagi kalian. Maksudnya apa? Saking pentingnya ikut berjamaah karena sudah sholat pun masih diperintahkan sama Nabi untuk ikut berjamaah dengan imam yang sedang melaksanakan jamaah. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kisah seorang tabi'in yang mana ketika menerima tamu akhirnya terlewat daripada sholat isya berjamaah. Dia pun mencari masjid di mana ada masjid yang masih melaksanakan sholat berjamaah isya, dia mau mengikutinya, akan tetapi ternyata didapati semua masjid sudah tertutup, sudah habis waktu sholat berjamaah pada saat itu. Dia pun melaksanakan sholat di rumahnya, sholat isya sebanyak 27 kali. Ketika dia bermimpi, subhanallah, dia mengatakan di dalam mimpinya, engkau tidak akan bisa mengejar orang yang sholat berjamaah meskipun kau ulang-ulang sholat sampai berapa kali pun engkau tidak akan bisa mengejar keutamaannya orang yang sholat berjamaah. Pertanyaannya, kalau ada orang ternyata kalau dia sholat berjamaah ternyata dia tidak khusyuk, dia lebih khusyuk ketika dia sholat sendiri, berarti ada yang keliru dari imamnya. Makanya makruh imam yang tidak disenangi oleh makmumnya. Biasanya bukan imamnya, masjidnya lagi. Maka penting juga memilah-milih siapa yang ngurusin masjid. Subhanallah. Kadang-kala ada emang DKM tuh ngeselin. Ada memang yang pengurus masjid itu tidak membuat nyaman jamaahnya. Ya masjid masjid masyarakat dianggap masjid keluarga, masjid pribadi. Ini bapakku dulu yang bangun, padahal sumbangannya cuma 1 sak semen. Jadi ada niatan di situ yang harus diperbaikin ya. Siap. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya?
Yang sini entar sabar ya, Masya Allah. Yang sini dulu, ya Allah ibu cakep banget pakai baju hitam bu. Iya, lebih slim jadinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita dari Majelis Taklim Nurul Iman RW 1 Ciberem Cimahi. Tepuk tangan dulu yuk. Oh ini Cimahi nih yang tadi yang pakai baju merah Bengkulu ya. Baik silakan. Mau tanya dong ke Habib. Habib, ya Habibi. Masya Allah pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya? Begini Habib, emang kalau kita sholat kan perlu wangi-wangian. Iya benar Ibu. Tapi kadang orang tuh ada yang nggak ngerti, suka maaf ya, bau badannya suka menusuk gitu lebih. Masya Allah. Nah, cara kita gimana, apakah perlu diteruskan? Secara kebetulan kalau misalkan diteruskan suka mengganggu, tidak husuk gitu ke kitanya. Iya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Silakan ya Habibi. Baik, Masya Allah. Di antara untuk menambahkan kehusyuan sholat, kita itu pakai sunnah. Karena sunnah Nabi ini sangat bermanfaat. Kita tidak boleh cuman sunnah, ya. Kemudian di antara sunnah Nabi pakai wewangian. Nabi itu senang yang wangi-wangi. Ya. Makanya kalau wangian itu sering kita pakai itu mendatangkan malaikat. Kalau bau-bau itu mendatangkan setan. Makanya orang itu kalau ke masjid pakailah move on. Move on bukan guru, move on sama pindah. Apa? Iya. Oh, roll on. Kirain move on. Roll off. Oh iya, artinya supaya menjaga kehusyuan orang. Kita ini harus paham nih, orang yang paling bagus itu orang yang sadar diri. Misalnya, bajunya itu bersih, cuman udah 15 tahun di lemari. Oh, oke. Ya. Jadi kan kalau dipakai, entah mungkin lagi hidungnya buntu atau gimana, ya kadang-kadang main pakai saja. Itu dia yang pakai dia khusyuk, yang sebelahnya pingsan. Jadi di antara untuk menambahkan kehusyuan itu orang itu pakai wangi-wangian baik diri kita. Atau makanya kadang-kadang alhamdulillah kadang-kadang di musola, di masjid-masjid itu disiapin tuh kadang-kadang. Di depan pintu itu minyak wangi. Supaya apa? Supaya kita pakai wangian. Lantas kita yang sholat bagaimana nih? Kita Allahu Akbar, makmum sebelah. Ya. Mulai itu terasa kata ibu tadi, ada yang menusuk. Semriwing. Ya. Kadang-kadang nggak begitu juga. Orang itu kalau ke masjid sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi, pas amin itu bahaya. Ya. Itu kadang-kadang pas kita amin setelah kita napas, ya. Nah itu sebenarnya kita juga harus mengerti. Jadi diri kita ini, kita didik diri kita ini supaya diri kita khusyuk dan kita juga bikin khusyuk teman-teman sholat kita. Ya. Supaya kenapa? Kalau kita bantu dia khusyuk, kita juga ditambahkan khusyuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ketika kita mencium, udah mulai nggak enak nih, ya. Kayak bau apa nih? Bau dari akhirat nih tercium. Apakah kita meneruskan sholat atau membatalkan sholat? Nah di sini ujian. Ya di sini ujian. Teruskan atau tidak sholatnya? Maka teruskan sholatnya. Usahakan tidak batal. Ya agak ditahan-tahan walaupun mungkin sedikit mengurangin kekhusyuan. Tapi sudah insya Allah kalau kita khusyuk, artinya bau-bau apapun tidak tercium sama kita. Kita fokus saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang yang bau ini makan makanan yang bau atau menyebabkan yang bau itu jadinya makruh. Bahkan bisa menyebabkan keharaman kalau sampai bikin orang resah dengan bau tersebut. Iya benar banget nih. Aneh pernah tuh Bib. Masjid kan, aneh bawain tuh wangi-wangian. Pernah terus nih Ali. Pernah. Aneh kan, ini buat apa nih Bang Ali? Iya buat di sini nih. Oh bagus dong, diambil dibawa pulang. Ya. Iya elah orang suruh taruh di situ, udah dibawa pulang. Buat. Ya tepuk tangan dulu yuk Masya Allah. Terima kasih Habibie ilmunya. Ya.
Jadi aku setuju banget kalau misalnya di masjid atau musola memang ada wangian, tapi please jangan dibawa pulang, itu dipakai di tempat ya. Sehingga akhirnya mungkin di rumah kita lupa pakai, di situ kita bisa pakai ya. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Udah yang sini sekarang ya. Yang sini ya. Baik, Masya Allah udah siap nih. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama Ibu Nung Puspita dari Bandung, Majelis Taklim Uswatun Hasanah Pangalengan. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Ya Ibu Nung. Gimana caranya ya menikmati sholat? Ya. Terutama kaum ibu yang masih punya anak kecil. Ya. Mau sholat awal, tapi si anak itu rewel, jadi sholatnya ditunda-tunda. Mohon dijawab Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kaget deh. Ya. Kita langsung saja pada pembahasan. Mohon maaf tanpa menggurui, ketika kita, mohon izin Habib dan Sasam, ketika kita salat, bagaimana cara menikmati salat kalau kita punya anak kecil? Ada 3 caranya. Yang pertama, tenangkan dulu anaknya, tidurkan dulu anaknya, baru kita salat. Atau anaknya tidak tidur. Cara yang terbaik adalah bergantian sama pasangan. Yes. Bergantian. Ya, kita jagain dulu anak datang, suami datang baru bergantian ibu. Atau bagaimanapun caranya, bergantian atau suruh jaga kakaknya atau gimana pun. Dijagain dan jangan jauh dari pandangan kita. Jangan jauh dari pandangan kita. Karena jangan sampai pandangan kita, maaf ya, melayang-layang. Nabi Yakub alaihissalam pernah karena ibadah pandangannya larinya ke Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga salah satu penyebab Nabi Yakub alaihissalam dihilangkan pandangan matanya, dibutakan karena pernah ketika ibadah pandangan matanya lari ke tempat lain. Ada juga penyebab yang lain, katanya di satu riwayat bahwa beliau tertawa terbahak-bahak bahkan bersama keluarganya, sementara ada tetangganya yang menangis karena kelaparan dan beliau tidak tahu. Ini ada praktek nih. Gimana nih kalau anak kecilnya nggak bisa rewel dan sebagai anak bayi, bisa minta tolong Mas Gali. Ada tas di belakang. Mas Gali ada tas. Ya. Oh. Ya. Ini FD minta tolong. Ini jadikan itu yang tas yang besar aja. Hah? Ya itu. Ya. Anggaplah ini. Ya maaf. Di sini. Ya. Iya. Ya. Oke. Anggaplah ini adalah bayi. Babynya ya, bayinya. Oke, aku pegangin mic-nya Guru. Ya, tongkatnya aja. Oh, tongkatnya aja. Ya banyak banget yang mau bantuin nih. Iya, aduh dapat tongkat kita. Salat. Ya. Pada saat salat, anak digendong. Allah. Oh, Masya Allah. Allah. Iya. Sami Allah. Gumuh nih anaknya. Jadi Allah. Pelan-pelan pas itu ya. Baru Sujud. Oke. nanti kalau memang dia masih tenang aman. Kalau tidak tenang ambil lagi. Boleh. Oke. Dan ini jadi dasar Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini. Ketika menggendong cucunya Nabi. Untuk ketika sholat. Nah buat kita semua mohon maaf tanpa menggurui. Tidak apa-apa kita sholat sambil menggendong anak. Atau anak di sisi kita. Supaya anak itu diperkenalkan tentang sholat. Diperkenalkan tentang ibadah. Sehingga anak tahu. Oh orang tuaku lagi sholat. Jadi aku pasti selesai. Iya. Dia lari-lari kemana-mana. Ketika kita salah, dia kembali kepada sisi kita. Jadi boleh menggendong ketika anak lagi sholat lagi sementara menggendong anak. Itu Masya Allah. Langsung tuh dipraktekin tuh. Iya. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa anaknya, kita paham ya. Saya pernah lihat juga di Tanah Suci kan. Sampai anaknya dikasih tali tangannya sambil sholat orang tuanya. Biar nggak kemana-mana. Biar nggak kemana-mana. Iya, baik. Terima kasih Guru, tepuk tangan dulu yuk. Baik, kita lanjutin lagi. Waduh, keren banget ya, langsung paham kita ya. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau nanya?
masih dari sebelah kiri sekarang. Oke ya, maaf aku ambilin mic-nya dulu. Ibu boleh berdiri. Mantep nih. Yuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiar Lestari dari Bandung, Pangalengan. Iya. Majelis Taklim Asmaul Husna. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Saya Asmaul Husna. tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam. Bagaimana kalau kita sedang diberi sakit yang parah, apabila kalau kita mau menikmati sholat, tapi dengan kita mau melakukan sholat, bagaimana cara menikmatinya ibadah kita? Padahal lagi sakit. Ya, padahal lagi sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita parah ya di note itu ya. Terima kasih, silahkan Guru. Baik, tapi guruku Ustaz Maulana Muhammad, Bang Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Shad ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Sakit itu bukan penghalang seseorang bisa menikmati ibadah. Justru banyak sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, justru ketika mereka sakit makin nikmat ibadahnya. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi ketika terkena anak panah, mereka ketika hendak dibius mau dicabut anak panahnya, apa yang mereka katakan? Tunggu saya lagi sholat. Kalau kau mau cabut ini anak panah, tunggu aku lagi sholat baru kau cabut anak panah ini. Kenapa? Karena ketika lagi sholat mereka tidak merasakan apa-apa saking khusyuknya padahal sedang merasakan sakitnya. Sahabat Nabi SAW ketika kakinya mesti dipotong, diamputasi karena terluka ketika peperangan, subhanallah, minta dipotong kakinya ketika sedang melaksanakan sholat. Berarti semakin sakit yang dia rasakan, semakin khusyuk tersambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa dihalangi oleh sakit mungkin cuma beberapa gerakan kesempurnaan saja. Contoh misalnya biasanya dia berdiri tapi karena sakit dia mesti duduk. Biasanya dia duduk karena sakit dia mesti berbaring. Biasanya dia berbaring tapi karena tidak bisa sama sekali hanya dengan gerakan isyarat matanya ataupun isyarat tangannya. Kemudian hanya dengan hatinya. Saking tidak adanya yang bisa menghalangi sholat. Justru semakin sakit seseorang semakin ingat mati. Semakin ingat mati semakin gampang buat khusyuk. Biasanya yang tidak khusyuk malah orang yang selalu disehatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat kita dengarkan seorang Fir'aun. Apa salah satu daripada Fir'aun ini yang melekat pada dirinya, yaitu Fir'aun gak pernah sakit, subhanallah. Makanya dia merasa ana rabbukumul a'la, saya ini berbeda dengan manusia yang lainnya, saya ini Tuhan karena saya tidak pernah sakit sama sekali dalam hidup saya, subhanallah. Maka ayo jadikan sakit ini bukan penghalang, justru sakit ini adalah anugerah dari Allah bahwa engkau itu tidak selamanya sehat dan engkau pun tidak selamanya hidup dan engkau tidak selamanya di dunia. Maka kalau tidak selamanya maka perbaikilah sholatmu, perbaikilah ibadahmu karena itu yang akan menemanimu di kehidupan yang abadi selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Ali. Ya jadi gak ada penghalang ya Bu ya, semakin sakit insya Allah semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi mau nanya? Yang sini, yang di pojok sekali-sekali boleh ya. Masya Allah Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nisma dari Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bengkulu. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Silakan. Ingin bertanya kepada Habib. Ya Habibi, Masya Allah. Ya, gini Bib. Wong Kito ini. Wong gitu. Ya Wong Kito ini. Karena sekarang ini kan banyak mazhab-mazhab yang lain. Biar nikmat kita sholat
apakah benar kita harus sholat sama orang yang satu mazhab saja? Karena sekarang ini banyak mazhab yang lain. Juga apabila kita gerakan sholat ataupun bacaannya benar, artinya sesuai dengan rukun sholat kita itu benar, bisa kita ikuti Habib. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semashaf ya, itu lebih nikmat ya. Baik, terima kasih Umi. Ya, gitu Bib. Artinya berimam kepada yang berbeda madhab. Iya, ini gimana nikmatnya? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bermakmum kepada orang yang beda madhab dengan kita? Contoh. Kan madhab yang jelas ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i. Salah satu contoh mendasar misalnya yang kita sering dengar sekarang ini orang yang tidak pakai bismillah. Ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Contoh madhabnya Imam Malik tidak memakai basmalah. Kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i pakai bismillah. Lantas ketika kita bermakmum, kita menjadi makmum dan imamnya beda mazhab dengan kita, boleh atau tidak? Minimal ada salasa aqwal. Ada 3 perkataan. Yang pertama menurut Imam Qaffal. Apa yang dikatakan oleh beliau? Bi'tibari i'tiqadil imam. Artinya dilihat dengan i'tiqadnya imam. Karena imamnya bagus, tahu ilmunya dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik misalnya. Beliau itu tidak memakai bismillah, dilihat bagaimana sahnya imam. Ketika imamnya sah maka makmumnya sah. Ini menurut Qaffal, artinya menurut beliau sholat beda madhab sah secara mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena jelas dalam madhab Imam Syafi'i contohnya. Ini lampu merah yang mana pindah-pindah nih? Ya, ini. Dalam madhab Imam Syafi'i misalnya tidak pakai bismillah. Wajib memakai basmalah atau bismillah. Imamnya tidak memakai bismillah, maka hukum sholat si makmum tidak sah. Kenapa? Menurut i'tibar makmum, i'tiqadnya makmum. Kenapa? Makmum madhabnya Imam Syafi'i. Kalau tidak membaca bismillah maka hukumnya tidak sah. Imamnya tidak membaca bismillah maka hukum si makmum tidak sah. Pendapat yang pertama tadi sah secara mutlak. Nah pendapat yang ketiga ini katanya lebih asah, dilihat. Artinya makmum itu bisa melihat sangkaan makmum, oh mungkin husnudzon. Dia baca bismillah tapi sir. Ya, bukan dalam hati. Sir itu dipelankan bacaan. Jadi menurut makmum bacaan imam ini sah, maka sah sholatnya makmum. Oh gitu, Bib, jadi paham ya. Nah kalau misalnya kita... Tapi nggak usah ragu-ragu, kan kita ada berapa pendapat. Seperti Ibu tadi tanyakan, bisa jadi ragu nggak sholat kita? Tidak menjadi ragu karena ada pendapat yang mengatakan walaupun beda madhab, sholatnya sah secara mutlak. Baik, terima kasih ya Habibi ilmunya. Ya tepuk tangan dulu yuk. Wah tambah jejak nih kita ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.